Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu wabarakatuh. lagi bersama saya Jaka Tunggara di channel Jaka Tunggara. Di video kesempatan kali ini saya akan menerapi istrum. Istrum ini kemarin habis eksperimen belajar masuk ke alam bawah sadar tentang ceritanya dia menarik leluhurnya. Terus kemarinnya lagi menarik yang lebih ekstrim yaitu siluman maung atau siluman harimau, dan efeknya itu sekarang larinya ke badannya gitu, jadi agak-agak pegal sama kayak nggak enak lah, kayak gimana, Lemes gitu, lemas terus pegal kayak pegal. ditimpukin gitu ini badan. Oh, kayak habis dihajar gitu. Iya gitu. Nah itu ya dulur-dulur katanya. Terima kasih buat yang sudah bergabung, yang sudah menonton setia, terima kasih juga. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan dalam mencari rezekinya, dan dilancarkan dalam mencari rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin. Baik, saya akan menerapi dia itu dengan telapak sakti, terapi telapak sakti. Tapi terapi telapak sakti ini bukan milik saya ya. Terapi telapak sakti itu milik senior saya. Saya anggap dia senior kan, memang dari keilmuannya lebih tinggi lah dari saya gitu tentang terapi. Namanya Mbah Adi. Jadi saya ini kemarin diwarisi ilmu di Jampe gitu, short. Jadi saya katanya bisa dengan sendiri gitu bila ada yang membutuhkan gitu, pakai telapak sakti dan ini minyak cabai rawit gitu. Selamat menyaksikan, jangan lupa ditonton dari awal sampai akhir. Begitu biar tidak salah paham ya. Begitu, dan biar tahu semua gitu. Terapi telapak sakti. Tepuk-tepuk. Kalau terapi saya mah ada namanya True Power Therapy, itu punya saya. Jadi saya menciptakan terapi True Power Therapy. Mentos panasnya nyari was. Sedang ada mas. Itu panas tuh, mentos panas. Panas. Ini guys, jadi ditepuk-tepuk kayak gini nih. Kalau Pak Adi bilang namanya terapi telapak sakti. Kalau dia sih manjur, sekali terapi gitu langsung ada perubahan gitu. Kalau yang ringan-ringan mah langsung enak, langsung sembuh. Kecuali yang memang penyakitnya parah gitu ya, agak berat, kronis, nggak langsung sembuh ya, tapi ada berkurang gitu. Ini buat badan pegel-pegel gitu, bahkan buat yang stroke juga bisa. Stroke, asam lambung. Stroke ringan gitu, asam lambung atau apalah gitu. Iya. Buat segala macam penyakit bisa. Waktu semenit gelapnya, tinggal HP. Ulah dilatih sana. Susah. Tinggal iya nak menit nak. Susah. Saya Badi. Oh. Jam tah. Oh, tepuk-tepuk sayang nah. Ya, semenit. Oh. Satu lagi. Nah, apa tuh dilatih? Ulah lami teuing. Pilih naon? Wah, jamna menit. Aya Nah, menit. terus lain tadi lagi. Stopwatch. Itu stopwatch temer. Panas. Terus Menit. Ya. Terus. Panas sama jelasnya. Ini buat penyakit sesek, asam lambung itu bisa. Buat migrain,
semurat, saraf kejepit atau urat kejepit bisa. Tengah naki. Silahkan buat yang mau diterapi telapak sakti ada, bukan saya ya, ada nanti. Terus. Panas teh. Abah Adi, lokasinya di Cileunyi, Rancaekek, Cileunyi Rancaekek. Mana? Nah, oh iya berarti penyakitnya di dia, nah walikat. Tinggal eta jamna semenit. Kalau nyeri ya. Nah, beres ini teh panas tina minyak. Tuh guys, nggak kuat nih penyakitnya berarti udah ketemu di sini nih di belikat. Nyeri. Nyeri bisa Beri. masuk beri. Beri tina minyak panas. Beri lalunan. Lamun dikeplok tadi geplok lebih panas. Lalunan. Sok. Nah, kita. Nih penyakitnya guys berarti di sini udah ketahuan nih. Sumber penyakitnya di belikat nih. Ini langsung menit teh. Terus menit. Nah, sebelah dia ngerasa kayak. Tuh beureum jika dikerau. Terus saya tikit tuh apa ting tetap bisa. Panas. Jangan sok orang. Buruk ki. Ipis berarti kulitnya. Tahan hoki. Oh, boleh kopi mana? Ini tuh. Ini guys. Ini perih panas itu dari minyak ya. Tinggal durasi. Ya, berapa? Durasi. Kenapa? Iya nolak disilalimu tanya. Ayo. Panas. Itu mah. Berarti. Terus aja kan. Tinggal. Gila, aku mah katanya. Iya, oke ku kamari lo langsung celetot ke rumah abis sakarapan ke minyak dia mah. Celetot. Main kurus, puri, panas mau puri. Sudah lagi. Tata ya mudah-mudahan. Panas. Tata sih so. Tadi pressure mana? Itu. Nah guys, kita tanya sekarang bagaimana setelah di terapi telapak sakti menggunakan minyak cabai. So. Rasanya gimana? Bagaimana, Kistrum? Alhamdulillah agak enteng, cuman ini sedikit lagi masih Apa? ada tersisa. Kepala berat. Kepala berat sama ini nih badan agak sesek gitu. Oh napas berarti Cuman agak sesek. nggak terlalu sesek kayak gimana, ada yang debu-debu gitu. Nah gitu. Ya udah berarti saya akan menggunakan terapi saya sendiri. True power berarti ya? Ya, true power. Jadi begini, ini buat yang punya keluhan sakit fisik dan psikis ya bisa. Tetapi untuk yang penyakitnya ringan-ringan gitu, kalau misalkan yang berat-berat, apalagi ada yang mengganggu semacam magic atau teluk, itu harus dibersihin dulu. Bukan bagian saya kalau itu. Ini buat yang khusus fisik atau psikis. Bisa menggunakan True Power, boleh ya buat pemirsa di rumah, penonton di rumah, buat biar tenang atau apalah gitu ya, penyakit pokoknya fisik dan psikis.
Psikosomatis. Nah, termasuk psikosomatis bisa. Jadi caranya itu tarik napas yang dalam sampai mentok, keluarin sampai mentok juga, tarik santai gitu ya, santai, nariknya santai, keluarinnya juga santai gitu, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Saya contohinnya sekali ini, kayak gini nih. Nah, seperti itu. 7 kali tarikan. Nah, tarikan yang ke-8 tahan. Tahan. Jadi tarikan yang ke-8 itu tarik, tahan. Nah, bayangkan kalau kita ini punya penyakit fisik, misalkan penyakit sesek ya, barusan kayak sesek. Jadi kita ini fokus konsentrasi ke penyakit sesek ini. Nah, ketika sedang kita menahan napas, pikiran kita ini posisinya fokus ke dada atau yang terasa sesek itu, dan kita bayangkan, kita ciptakan si penyakit yang ada dalam dada ini yang membuat sesek itu hancur. Dengan kita menahan napas itu penyakit itu hancur. Gitu. Fokus konsentrasi begitu, karena kekuatan yang sejati itu sebenarnya ada dalam diri kita, kekuatan yang murni, kekuatan yang ilahi, tanpa hodam, tanpa adanya unsur-unsur goib-goib yang di luar gitu ya, jin-jin yang semacam itu nggak ada sama sekali. Ini murni kekuatan ilahi, kekuatan sejati yang ada dalam diri kita. Ya. Seperti itu. Yang penting syaratnya ini, kita ini harus menjadi orang yang rela. Harus menjadi orang yang rela menerima yang sudah terjadi gitu. Misalkan nih saya sakit atau apa gitu ya, sakit apa. Nah, kita harus ridho, rela. Jangan keluh kesah, jangan ini itu gitu ya, kesel, gak terima. Jangan, kita harus ridho, ikhlas menerima. Apalagi kalau kita itu introspeksi diri yang ke dalam, dosa apa, kesalahan apa yang kita perbuat, entah itu terhadap sesama manusia atau terhadap diri kita sendiri. Mungkin kita ini sudah banyak menyakiti diri sendiri, sudah banyak menyakiti badan secara tanpa kita sadari gitu ya. Menyakiti dengan apa? Dengan berlebih-lebihan makan atau minuman gitu, atau ucapan kita sembarangan, atau hati kita, niat kita itu sembarangan, atau perbuatan kita sembarangan, ataupun kita terhadap Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa, introspeksi, itu aja. Jadi kita harus menjadi orang yang ridho, rela menerima apapun yang telah terjadi sama kita. Tinggal sekarang kita, yang penting kita ini harus tetap semangat. Kita harus optimis, harus yakin bahwa Allah itu maha segalanya, maha gagah, maha kuat, maha, pokoknya begitulah, maha segalanya. Maha segalanya, maha gitu. ampunan. Seperti itu ya. Ini tapi khusus yang ringan-ringan saja. Ataupun misalkan nih ada yang sakit terus pernah bertanya sama orang pintar, kena santet begini-begini. Coba aja. Tapi jangan pikirin yang santetnya. Jadi pikirin pikiran yang ada. Misalkan nih kita udah tahu kan kita kena santet. Udah, jangan dipikirin santetnya. Buang karena Allah itu maha segalanya. Setan itu diberikan kesaktian, kegagahan sama Allah, tapi kesaktian atau kegagahan Allah itu melebihi setan dan iblis ataupun apalah gitu semacamnya. Itu ya dulur-dulur. Baik, tanpa berlama-lama nih kita akan coba buktikan apakah benar kekuatan sejati bisa mengalahkan kekuatan durjana. Apakah benar kekuatan sejati bisa mengalahkan kekuatan junti yang mudah rusak. Tetapi kalau kita sudah dikuasai oleh junti atau si balak kadut atau si ablasah atau semacamnya, maka kita akan rusak serusak-rusaknya, akan hancur sehancur-hancurnya. Baiklah, kita mulai. Sudah tahu kan? Ya, tarik nafas. Ya, tapi di pikiran kita juga harus benar-benar ini dulu. Jadi apa? Kosong. Pertama semangat kan? Ya, semangat terus sembuh gitu kan. Kan kita udah terjadi nih, udah terjadi sakit, udah kerasa, jadi harus ridho, harus rela, harus menerima gitu, pasrah menerima, dan
harus optimis dan juga harus yakin bahwa kekuatan Allah itu melebihi kekuatan setan dan sebagainya. Ya. Jadi optimis, yakin dengan kekuatan Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Fokus, konsentrasi. Berarti kita mulai ya. Tarik napas, keluar masuk 7 kali. Tarikan yang ke-8, tahan. Selama kita menahan, bayangkan atau ciptakan penyakit yang ada dalam diri kita itu hancur dengan kita menahan napas. Karena kekuatan sejati akan menghancurkan kekuatan yang tidak sejati. Atau kekuatan sejati akan menghancurkan kekuatan junti yang gampang rusak, gampang hancur. Konsentrasi, fokus. Bila mau ditambahkan di dalam selagi tahan napas, misalkan nih dengan kalimat Allah, Allah, Allah boleh. Kalau udah nggak kuat, dilepas. Sekuatnya aja. 1, 2, 3, 4. Sekuatnya sampai kuat aja. Kalau udah nggak kuat baru lepas. 5, 6, 7, cukup. Coba rasakan seseknya gimana, masih ada atau udah agak berkurang atau hilang total atau gimana. Terus kepala. Kalau terapi ini kundalini ya, tarik nafas. True power terapi. Ya, true power. Tapi mungkin ada juga sih yang menyebut kundalini, nggak apa-apa. Kalau saya menyebutnya, saya memberi nama atau menamainya dengan true power terapi. Jadi artinya terapi kekuatan sejati. Gitu. Jadi karena saya mengetahui tentang kekuatan sejati, jadi saya memberi nama terapi ini terapi kekuatan sejati. Tapi ya pas tadi dicobain dipraktekin gitu ya, alhamdulillah jadi yang tadinya agak sesak ngemplong gitu. Kepala gimana kepala? Nah, kalau kepala agak enteng gitu. Enteng. Soalnya kan tadi ditujukinnya saya kan puyeng, penyakit puyeng. Kedua gitu. berarti ke ini sama ini. Nah, ini sama ini kan tadi bekas di keplok, ya, masih ada. Tapi ya sekarang alhamdulillah enteng gitu. Serius ini mah bukan rekayasa. Ini bukan rekayasa, bukan, karena ini. Kita ini kenal, jadi rekayasa enggak. Bukan. Emang bener-bener. Bener, berani sumpah, berani Tuhan, demi Tuhan. Bener ini mah yo. Mau di. Ini guys, ini jadi dulur. Serius enak. Ini terapi bukan rekayasa ya, jadi bukan karena saya kenal terus merekayasa, membohongi atau membodohi, enggak. Ini benar-benar asli ya, asli demi Tuhan ya. Iya. Cuman kan ini tadinya asli, ya tanpa rekayasa. Ada, jadi terapinya kan dua. Tadi ya, kan dua. Ada. Kalau tadi terapi telapak sakti. Nah, emang dari badan gitu kan, ya. Dari punggung. Cuman kalau itu kan dari pegal-pegal. Ya, pegal. Kalau ini kan puyeng sama sesek. Nah, pas sudah ditambah terapi itu apa? True power. Alhamdulillah jadi enteng. Gitu. Nah, jadi ini terapi ini bukan rekayasa ya. Jadi saya sama dia tidak ada kong kali kong, tidak ada sekongkol gitu ya. Pengen saya terkenal, jadi bikin rekayasa enggak. Ini dan saya pun tidak ingin terkenal. Iya. Tidak ingin dikenal. Ya itu mah terkenal syukur, enggak juga nggak apa-apa. Iya. Intinya saya mah mengedukasi atau buat
yang sekiranya bisa bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya punya ilmu sedikit, saya ingin berbagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saya ingin sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Iya. Jadi buat yang punya penyakit, terutama yang ringan ya, ini saya jelaskan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, buat yang ringan-ringan, kalau yang sudah berat juga boleh mencoba. Tapi ini karena ringan ya, mungkin karena langsung sembuh itu, sembuh saat ini sembuh total, nggak tahu nih besok kerasa lagi atau enggak. Iya. Tapi saat ini Alhamdulillah. total ya, hilang total, seseknya hilang total, berat yang di kepalanya juga hilang total. Nggak tahu besok apa atau setelah ini akan begini lagi atau enggak, setelah berapa jam akan kerasa lagi atau enggak. Yang jelas untuk saat ini enteng itu ngemplong ya, di seseknya udah nggak ada, di kepalanya juga udah nggak ada. Silahkan buat yang mau mencoba, tetapi ya tadi yang udah saya jelaskan sebelumnya, kita itu harus seperti itu dulu. Yakin, saya yakinnya gitu. Terus apalagi kalau kita dibarengin introspeksi diri, ridho dan sebagainya gitu kan, mengakui kita dengan kesalahan kita, dosa kita gitu. Yaudah ya, perjumpaan kita sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari ucapan atau apa gitu. Sekali lagi mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Amin. Jika video ini bermanfaat, boleh dulur-dulur men-sharekan kepada dulur-dulur ataupun teman atau siapa orang yang kita cintai. Apalagi jika ada dulur-dulur yang lagi sakit, boleh silahkan kalau mau coba atau dibagikan ke teman-teman kita yang sakit atau saudara-saudara kita yang sakit, boleh. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.